Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan Indonesia. Baiklah, sebelumnya mari kita membaca doa bersama-sama. Sudah dimulai. Sudah selesai. Baiklah. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Baiklah, kita sudah berminggu secara bersama-sama. Selanjutnya, siapa memiliki lihat itu yang disajikan. Nah, ini ada yang lihat nggak nih? Sini foto Insinyur Soekarno saat membacakan teks proklamasi Indonesia. Dan tahu nggak apa isi teks proklamasi tersebut? Coba dibacakan. Sudah kali ya sini. Ibu sudah tahu itu teks proklamasi. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita. Itu Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah membaca teks tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran yang tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang ketiga, setelah mengamati gambar situasi,
siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Lalu yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Baiklah, jadi tujuan yang pertama itu siswa dapat membaca teks peristiwa sebelum proklamasi, bukan membagikan teks tersebut. Silakan dibaca ya. Baiklah, ini itu teks peristiwa sebelum proklamasi. Kita bacakan. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh satu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui, di antaranya sebagai berikut. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyo-Diningrat pergi ke Dalat, Saigon, untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dengan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Jadi, baiklah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Jadi, semuanya Ibu bisa mengajarkannya secara berkelompok. Kelompoknya bisa dipilih sendiri agar lebih mudah. Jadi, Ibu tampilkan slide LKPD-nya. Di sini ada peta pikiran, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu ada pertanyaan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Jadi, karena Ibu bisa membuat pertanyaan sekaligus jawabannya.
Baiklah, sudah selesai. Kayaknya sudah selesai. Selesai tapi membacakan jawaban dari berikan KPD-nya apa? Bagus. Ini itu juga sangat ya. Jadi dengan apa bisa apa yang terjadi saat masih pemerintahan dulu mengapa rakyat Indonesia menolak proklamasi kerjasama dengan Jepang. Lalu siapa saja tokoh-tokoh terkait dalam cerita tersebut? Lalu bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia berjalan? Lalu kapan proklamasi itu dibacakan dan di mana pembuatan teks proklamasi dan pembacaan teks tersebut? Bagaimana yang sudah momennya? Pintar ya, jadi sudah mengerti ya semuanya. Baiklah, untuk memperjelas lagi pemahaman ibu akan menampilkan video singkat tentang teks proklamasi. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Wediodiningrat, tokoh Pergerakan Nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok,
Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan hikmat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!" Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Jadi kakak sudah lebih mengerti dengan materi khususnya itu proklamasi Indonesia. Baiklah. Sepertinya sudah mengerti semuanya ya, jadi bisa menyimpulkan apa itu isi dari video tersebut. Jadi kita tidak hanya menonton video saja, kita juga bisa mengambil hikmah dari video tersebut. Begitu. Baiklah, nanti ibu akan bagikan PR yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai video tersebut. Jadi anak ibu bisa mengerjakannya di rumah dan mempunyai esok hari. Dan jangan lupa jika tidak mengerjakan PR yang ibu berikan, ibu akan memberikan sanksi. Oke? Baiklah. Selanjutnya, ada nggak anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Baiklah, kepada Rini, silakan membacakan. Benar sekali. Jadi nilai persatuan dan kesatuan itu sangat penting bagi setiap individu, tidak hanya orang dewasa, tidak hanya ayah, bunda, atau siapa saja. Kita sebagai siswa, nah ibu khususnya sebagai siswa itu juga harus memiliki persatuan dan kesatuan. Contohnya saja misalnya jika anak ibu tidak bisa menerapkan persatuan dan kesatuan, maka rumah itu tidak akan bersatu. Kerukunan misalnya dalam membersihkan rumah. Jadi kita saling bawa saling. Jadi nilai persatuan kesatuan itu bisa dipakai atau misalnya saja dan membuat PR dan tidak mengerti. Jadi jika kita melakukan bersatu dengan kata kita bisa bertanya begini,
tujuan yang kita itu dapat tercapai seperti itu. Contohnya juga di kelas misalnya kita membersihkan kelas bersama-sama. Jadi kalau sendiri saja pasti capek, bisa kelelahan. Misalnya kalau kita kerjakan bersama-sama itu akan lebih cepat selesai. Jadi kesimpulan hari ini yaitu melihat persatuan dan kesatuan dan di rumah, sekolah, di masyarakat, atau di mana pun berada. Lalu teks proklamasi itu dibacakan di Jalan Penangsaan nomor 56 pada 17 Agustus 1945. Jadi kita merdeka itu bukan karena diberikan kesempatan oleh Jepang, tapi kita merdeka karena kita berjuang. Lalu bukti-bukti proklamasi itu tetap ada walaupun government tersebut di jadi jika kita bersama-sama, jika kita bersatu semua Indonesia, tentu maka semua tujuan yang kita inginkan akan dapat tercapai. Baiklah, sekian pembelajaran kita. Mari kita ucapkan Anda. Sekian pembelajaran hari ini. Anak itu diharapkan untuk mengerjakan PR yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.